iya kita pasti nikah, ayo balik sama aku, pokoknya kita nikah, aku akan bawa keluarga kamu tahun ini, bulan ini, sampai terakhir akhirnya bubar itu. Dan dia nikah ya nggak pernah dibawa, Mas, saya tidak pernah dipublis. Ya, untuk berita itu benar bahwa saya memang sebelum dia menikah dengan Rika Andriani memang menjalin hubungan sama saya. Ya, tuh sebenarnya kecewa bukan karena pernikahannya. Dia mau memilih dengan siapapun itu adalah haknya dia, mencari orang yang lebih baik dari saya itu juga haknya dia. Cuman kan saya pacaran nggak sebentar, saya pacaran 3 tahun, udah juga kenal sama anak-anak saya juga. Maksudku tuh kalau emang berakhir diselesaikan secara baik-baik gitu loh, karena juga saya udah banyak juga mensupport gitu loh, datanglah ke rumah, pamit sama saya dan anak-anak, menguatkan, saling memaafkan. Itu sih mungkin yang buat saya tuh kecewa, tidak ada itu gitu loh. Tiba-tiba saya dengar dia baru kenal ini calonnya dan langsung lamaran dan nikah. Saya bingung, selama 3 tahun tuh saya dijanjikan nikah, saya dijanjikan ketemu orang tua, tapi waktu berganti waktu nggak pernah namanya dia tuh membuktikan janjinya gitu loh. Sampai terakhir di 2019 itu kita ada konflik, dia sempat break dan ngajak balik. Saya bilang kalau mau ngajak balik bawa saya ke keluarga, buktiin kalau emang serius, karena ini udah terlalu lama, bukan untuk nikahnya ya, tapi tolong kuatin saya, kasih saya trust gitu dengan dia tuh memperjuangkan bawa ke keluarganya. Dia bilang ya tadi kan lagi banyak masalah. Tiba-tiba saya dengar dia jalan sama calonnya ini, gak lama lamaran dan nikah. Saya kaget gitu loh, sebenarnya kok seperti itu, tapi ya sudahlah, untuk pengakuan dari dia gitu, itu aja sih. Dan dia nekat nikah di 21 Maret itu, ya itu sih prihatin juga ya, karena kan udah ada larangan, untuk gubernur juga udah ngasih larangan, Kapolri juga udah ngasih larangan ya, cuman tetap diselenggarakan. Saya juga nggak tahu gitu kenapa bisa seperti itu ya. Alhasil ya banyak, ada yang viral kan video-video aparat membubarkan orang-orang di luar sana ya, akhirnya dikompar kan sama orang-orang dan akhirnya kejadian kemarin ada pencopotan ya. Saya turut prihatin, semoga dengan cobaan ini bisa lebih baik, bisa lebih baik lagi lah pokoknya ke depannya sama pekerjaan dan pasangannya. Tapi artinya Mbak Baby sendiri cukup prihatin dan kecewa juga, mengingat banyak khususnya masyarakat ditekan untuk mematuhi aturan pemerintah, tapi di sini justru malah ya kita sebut oknum polisi ini tetap menggelar acara resepsi gitu di tengah pandemi virus corona ini ya, Mbak. Ya saya juga tuh bingung saat itu, karena kondisinya tuh apakah karena mungkin ada persyaratan ketika melakukan perkumpulan itu, mungkin karena di hotel berbintang 5, mungkin nggak apa-apa. Saya juga nggak pernah punya pemikiran ke situ gitu loh. Jadi yang disayangkan kan memang jadi opini orang tuh berbeda gitu. Sementara orang ada persyaratan ketika melakukan perkumpulan itu, mungkin karena di hotel berbintang 5, mungkin nggak apa-apa. Saya juga nggak pernah punya pemikiran ke situ gitu loh. Jadi yang disayangkan kan memang jadi opini orang tuh berbeda gitu. Sementara orang biasa dibubarkan, nah mereka yang oknum ini berjalan dengan lancar gitu loh. Karena memang banyak video viral ya, aparat itu membubarkan, mungkin di-compare itu sih. Sebenarnya saya juga nggak bisa banyak komen ya, karena yang menilai sendiri masyarakat, menilai sendiri orang lain gitu. Saya jangan sampai nanti saya dikira karena ada masalah hati terus saya dikira nanti ikut-ikutan untuk mengecam gitu. Enggak sih, semua orang itu bertindak pasti ada risikonya, pasti ada tanggung jawabnya. Ya mungkin ini adalah buah dari apa yang dilakukan, itu aja sih. Nah, Mbak Baby sendiri kenal nggak sama selebgram itu, atau mungkin sempat cari tahu juga siapa sih selebgram ini gitu yang menjadi calon saya nggak kenal sama sekali. Saya nggak kenal sama sekali sebelum itu, tapi ketika saya udah dengar kabar ada teman saya kirim foto mereka bersama lagi jalan gitu, saya sempat tanya siapa ya ini gitu.
oh ini selebgram temennya Aukarin gitu. Cuman saya juga ya udahlah, kalau emang saya sempat hubungin mantan saya saat saya dengar dia jalan gitu, nggak diangkat-angkat, nggak dibahas-bahas. Iya, kita pasti nikah, ayo balik sama aku, pokoknya kita nikah, aku akan bawa keluarga kamu tahun ini, bulan ini, sampai terakhir akhirnya bubar itu. Dan dia nikah ya nggak pernah dibawa, Mas. Saya tidak pernah dipublis. Saya nggak pernah dipublis ya karena alasannya dia menjaga hubungan supaya nggak ada kanan kiri lah, supaya nggak ada yang recokin lah gitu. Sabarlah sampai nanti semuanya kita nikah, baru kita publikasi. Saya percaya gitu. Cuman ya pas video dia nikah viral, teman-teman saya yang tahu, fans saya yang tahu itu nge-tag semua di akun-akun yang posting lah gitu. Jadi banyak yang mention, akhirnya wartawan tahu. Saya ditanya ya saya ngomong, saya buka suara gitu. Itu Mas, bukan mau sengaja mengaku atau apa, karena memang sebelum dia nikah ya dia sama saya. Oke. Berarti dengan dianya kabar dia dapat sanksi dari artinya dari pimpinan Polri sendiri untuk dimutasi kabarnya ke Polda Metro Jaya, menurut Mbak Baby ini udah langkah yang adil gitu, Mbak? Iya, saya rasa sebuah korps gitu ya, apalagi itu lembaga aparat hukum pasti sudah mempertimbangkan yang sebaik-baiknya. Kan mereka lagi mengkaji, sementara ini mungkin ditarik ke Polda selama proses penyelidikan gimana gitu.